Seperti Apple, Huawei juga terus memperkuat ekosistem produknya. Sama seperti saya, tidak sedikit yang kini mulai mencoba masuk ke ekosistem Huawei. Tidak hanya memiliki HP, mereka juga membeli jam tangan, tablet, TWS, hingga laptop. Saya Ismail Jakaria untuk Isaac Live. Jika mendengar nama Huawei, pasti yang terbayang adalah smartphone. Ya, Huawei memang lebih populer dengan perangkat ponsel pintarnya, seperti seri Mate hingga seri P yang sangat mengesankan pada urusan kamera. Padahal Huawei punya banyak produk lain yang kemudian membangun apa yang disebut dengan ekosistem Huawei. Huawei punya laptop pada seri MateBook, kemudian MatePad untuk tablet, ada Huawei WatchPad dan GT series untuk jam tangan, dan juga ada Band series untuk gelang, dan FreeBuds untuk TWS. Prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Apple yang punya iPhone, iPad, MacBook, iMac, AirPods, dan juga Apple TV. Ekosistem Huawei hadir untuk memudahkan penggunanya dalam berbagai kebutuhan. Istilahnya tuh seamless ya. Sebagai pengguna baru ekosistem Huawei, saya merasa Huawei benar-benar mempersiapkan perangkatnya agar bisa saling mendukung satu sama lain. Tidak hanya dari sisi hardware, tetapi juga software. Contoh paling dekat adalah Huawei Share dan juga Super Device yang sering saya gunakan. Huawei Share memungkinkan kita mentransfer data dalam semua format atau tipe secara wireless ke sesama perangkat Huawei. Misalnya dari ponsel ke ponsel, ponsel ke tablet atau laptop, dan sebaliknya, juga dari tablet ke laptop maupun sebaliknya. Kecepatan transfernya juga sangat mengesankan. Sementara Super Device atau nama lainnya adalah Device Plus ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol semua aktivitas di ponsel pada tablet atau laptop tanpa harus memegang ponsel tersebut secara langsung. Semuanya berjalan sangat mulus, seperti mengoperasikan langsung ponselnya, padahal hanya lewat tablet ataupun juga lewat laptop. Contoh lain ekosistem Huawei yang tidak bisa dilewatkan adalah Huawei Cloud yang memungkinkan data terintegrasi antar perangkat. Sistem kerjanya juga sama seperti Apple iCloud. Selama fitur backup di Huawei Cloud aktif, kita bisa mengakses file yang sama, misalnya notes di ponsel atau juga di tablet dan juga di laptop. Apa kemudian Huawei bisa dibilang mencontek Apple? Sepertinya enggak juga ya, karena ekosistem memang tujuannya seperti itu ya teman-teman. Sistem kerjanya pun tidak akan jauh berbeda antar tiap produsen. Hal serupa juga pasti akan ditemukan pada perusahaan teknologi lain yang sudah menerapkan ekosistem perangkatnya seperti Samsung, Xiaomi, dan lainnya. Lantas, bagaimana pengalaman pribadi saya? Sebagai pengguna yang baru masuk ekosistem Huawei, saya jujur sangat terbantu. Sebagai pekerja multimedia yang butuh perangkat mumpuni, pertama, ponsel pintar Huawei telah membantu saya dalam berbagai skenario kerja, misalnya saat mengambil foto atau video. Kemudian dari sana ada MatePad 11 yang saya pakai juga dengan keyboard dan mouse untuk proses berikutnya, misalnya mengedit, mengirim file-file tersebut ke kantor, juga untuk membuat naskah baik untuk pekerjaan maupun konten-konten yang selama ini teman-teman saksikan di channel ini. Sejauh ini dari berbagai perangkat Huawei, memang saya belum menjajal MateBook. Kalau sudah punya mungkin baru ya saya berani menyatakan diri sebagai Huawei fansboy. Lainnya pengguna Apple yang menyebut diri sebagai Apple fansboy. Lantas apakah bisa disimpulkan ekosistem Huawei benar-benar bagus? Ya, menurut saya kembali ke kebutuhan masing-masing, karena memang ada beberapa catatan juga. Misalnya absennya Google Mobile Services yang membuat orang banyak ragu dengan produk ponsel Huawei yang secara spesifikasi sekali lagi sangat mengesankan. Tetapi ada juga yang tidak masalah sebenarnya dengan absennya GMS karena sudah ada HMS. Kebutuhan akan layanan Google masih bisa disiasati dengan perangkat lain seperti tablet atau laptop. Dan jangan lupa ada HarmonyOS yang terus dikembangkan Huawei sebagai sebuah sistem operasi yang akan punya integrasi lebih luas ke depan. Saya sendiri belum bisa banyak mengulas HarmonyOS karena saat ini hanya punya MatePad 11 yang menggunakan HarmonyOS. Oke teman-teman, itu dia ulasan singkat tentang ekosistem Huawei. Semoga menjadi pertimbangan buat teman-teman yang mungkin ingin
fokus pada salah satu ekosistem seperti Huawei. Jika ragu dengan Huawei, ada ekosistem lain yang juga bisa dicoba seperti Apple dan Samsung. Selamat merenung. Silahkan like video ini jika suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ismail Jakarta untuk Azhar Lab. Have a nice day.